Sholat barbaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat dua dingin dia akan masuk surga. Dua dingin itu Isya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallim ala habibina Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi thayyibin thahirin. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sungguh pemandangan yang luar biasa. Sholat subuh walaupun keadaan hujan tapi tetap semangat. Sepertinya Mojoroto Indah ini calon di surga. Tolong saya nanti ditarik. Nah, kalau tadi oleh takbir yang ramai itu maghrib sama isya, ya. Maghrib sama subuh itu keliru. Mestinya isya sama subuh. Kenapa kok isya sama subuh? Rasulullah mengatakan, man sholat barbaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat dua dingin dia akan masuk surga. Dua dingin itu isya dan yang meninggalkan jamaah isya dan subuh hati-hati, itu pertanda daripada kemunafikan. Nah, berarti kalau ditambah maghrib, isya dan subuh. Saya juga mengucapkan selamat kepada takmir yang baru, Manuk Gladik, cucu Abang. Mari dilantik yang tandang, dan rupanya sudah ancang-ancang tadi tanda. Tunjangan jabatan takmir berapa? Loh, besar sekali. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa Allah. Jangan kamu tanya tentang tunjangan. Sesungguhnya tunjangan itu urusan Allah. Pak Guru sih Gusti Allah yang main-main, gitu ya. Insya Allah hidup panjenengan akan lebih bahagia, lebih tenang, karena mau membeli masjid. Jadi itulah tunjangan yang ditulis oleh Al-Quran. Wa ma as'alukum alaihi ajrin in ajriya illa Allah. Tunjangan itu urusannya Gusti Allah. Berikutnya lagi, saya juga membaca WA-nya bapak-bapak itu kok di sini ada kegiatan mau bakti sosial. Ya alhamdulillah ada kepedulian. Sebab ketidakpedulian kita terhadap orang-orang yang lemah itu pertanda lemahnya iman kita. Maka seorang mukmin dia memiliki jiwa peduli terhadap orang-orang yang lemah. Orang sholat itu masih celaka, ya ya. Bahwa lil musallin, celaka orang-orang yang salah. Loh, salah kok masih celaka? Karena tidak peduli dengan anak-anak yatim, tidak peduli dengan orang-orang miskin. Berarti berinfak itu merupakan kewajiban agama
senantiasa harus kita tegakkan atau kita laksanakan. Oleh karena itu tema saya pada pagi ini saya hanya ingin membicarakan soal ini dengan menjelaskan firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Raihlah kebahagiaan akhirat dengan apa-apa yang ada pada kamu, tapi jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jangan membuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Ayat ini memberi pelajaran kepada kita supaya dalam hidup kita ini berorientasi kepada kebahagiaan akhirat, bukan kebahagiaan dunia. Logikanya bagaimana? Logikanya di dunia ini cuma sebentar, tapi akhirat selama-lamanya. Maka orientasi kita itu mestinya harus ke sana. Modalnya apa? Modalnya adalah dengan apa-apa yang Allah telah berikan kepada kita. Modal kekayaan itu modal. Kebetulan tidak kaya itulah modalnya. Modal jadi pemimpin, pejabat, jadi karyawan biasa juga itu bisa dipakai untuk modal mencapai kebahagiaan akhirat. Alhasil kita kan memiliki banyak hal di antara kita yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sebenarnya itu semuanya modal kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Tapi Allah menyatakan jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana praktek umat Islam generasi pertama ketika mensikapi ayat-ayat seperti ini. Saya ambil contoh yang kaya dulu. Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, jami'u amwali bil Islam, seluruh harta yang saya miliki hari ini saya serahkan kepada Islam. Rasulullah bertanya, lantas keluargamu bagaimana? Keluargaku saya serahkan kepada Allah. Jangan begitu. Ambil separuh untuk Islam dan separuh untuk keluarga. Umar mendengar ungkapan Abu Bakar ini langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, separuh dari harta yang saya miliki hari ini saya serahkan kepada Islam. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ada orang yang sangat kaya pada zaman Rasulullah, itu namanya Abdurrahman bin Auf. Orang yang sangat kaya di Mekah. Begitu dia hijrah, seluruh kekayaannya itu ditinggal demi Islam. Tapi karena bakat kaya, di Madinah juga menjadi orang yang paling kaya. Bagaimana dengan kekayaan yang dia miliki? Dia itu memberi uang pensiun kepada semua janda perang. Sudah main-main terus berapa nilainya? Bukan negara. Karena negara belum mampu memberi uang pensiun, maka Abdurrahman bin Auf memberi tunjangan pensiun untuk janda pahlawan. Jadi zaman Rasulullah dulu itu sudah ada yang namanya uang pensiun. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati,
demikian juga Utsman bin Affan. Ini luar biasa. Ada rekening bank di Arab sana itu atas nama Utsman bin Affan. Berarti umur rekening ini sudah 14 abad atas nama Utsman bin Affan yang dipakai untuk memfasilitasi jamaah haji, untuk membangun bangunan-bangunan yang diperlukan untuk kepentingan orang-orang yang naik haji. Rekening itu ada dua, Bi'ru Utsman, yang kedua Bustan Utsman, kebun kurma Utsman, dan yang kedua sumur Utsman. Kalau saya bicara sumur itu jangan meremehkan ya. Ini sumur di Medina, gitu ya. Di Medina itu sak kota itu mungkin sumurnya cuma 3 atau 4. Kalau di Kediri setiap rumah punya sumur, ya kayak murah, barang murah, tapi di sana itu barang yang sangat mahal. Itulah wakafnya Utsman bin Affan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, yang miskin pun ternyata juga tidak ketinggalan. Saya ambil contoh yang miskin itu, pertama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu setelah jadi presiden tambah miskin. Suatu ketika karena uang kas negara cuma sedikit, sementara kewajiban khalifah ini membagi seragam, maka seragam yang dibagi itu cuma bagian atas, bawah tidak, cuma baju, bawahnya tidak. Suatu hari Umar bin Khattab itu ngimami sholat Jumat, pakaiannya itu atas dan bawah kain seragam itu. Maka jamaah ada yang menuduh Umar telah korupsi. Karena bagian itu cuma atas, tapi yang dipakai Umar atas dan bawah. Waktu itu Umar bin Khattab tidak menjelaskan, beliau diam saja. Karena santernya omongan-omongan negatif, maka akhirnya Abdullah bin Umar, putranya sendiri, mengatakan kepada para jamaah, begini, saya kasihan melihat bapak saya nggak punya baju. Oleh karena itu seragam bagian saya berikan kepada bapak supaya mempunyai baju yang layak pakai. Baru paham mereka. Jadi presiden yang termiskin di dunia itu kira-kira ya Umar bin Khattab. Nah, sekarang mari kita telusuri berapa infaknya Umar bin Khattab yang miskin itu. Ternyata saya pernah menghitung infaknya Umar bin Khattab itu dalam 1 tahun lebih dari 2 miliar. Kudu Allah. Nah, ketika perebutan benteng Khaybar, kan di sana itu milik orang Yahudi itu ya. Maka Umar bin Khattab mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Kebun cukup luas, isinya kurma. Nah, kurma itu kan 1 kilo kan sampai berapa itu? Ada yang 200.000 tuh ya. Sehingga saya menghitung tiap panen itu infaknya itu sekitar 2 miliar. Loh, melarang kok infak 2 miliar. Loh, Umar tidak mengambil bagian sama sekali. Bahkan ketika menyerahkan kepada Rasulullah, ini wakaf saya, tidak jadi harta waris dan keluargaku tidak akan menuntutnya. Maka lepaslah kebun itu untuk kepentingan Islam.
Ali bin Abi Thalib. Kan beliau itu kan terkenal miskinnya, ya tadi, miskin sekali. Pada suatu hari satu keluarga itu tidak makan. Fatimah, Hasan, Husain, Ali, 4 orang. Karena seharian tidak makan, maka Fatimah meminta kepada Imam Ali, cobalah cari rezeki ke pasar, barangkali Allah menyerahkan rizkinya dari situ. Berangkatlah ke pasar. Belum sampai pasar ada orang nyegat. Hei, kamu putranya Abu Thalib ya? Betul. Saya punya hutang kepada Abu Thalib, ongkos menyamak kulit unta. Keburu beliau wafat. Karena kamu ahli warisnya, maka ongkos itu saya serahkan kepada kamu. Banyaknya 6 dirham. Ali sudah berbinar-binar. Wah, ini warak sakona. 6 dirham. Begitu masuk di pasar, dapat dicegah orang. Ya Ali, bantulah keluarga. 2 hari saya dengan keluarga ini belum makan. Pikirnya Imam Ali, aku cuma sedino, aku nolong dino. Akhirnya diserahkan semuanya uang 6 dirham. Turunlah Imam Ali. Fatimah bertanya, gimana Mas dapat? Sebenarnya ya sudah dapat, tapi rupanya ada orang yang membutuhkan. Sehingga uang ongkos menyamak tadi 6 dirham saya serahkan semuanya karena mereka 2 hari tidak makan. Apa jawaban kami? Seandainya hal yang seperti itu terjadi pada diri saya, pasti saya akan melakukan hal yang sama. Seperti itulah kepedulian umat Islam generasi pertama dahulu terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, kan ada hadis Nabi man bata su'banan wajahu jariun. Tidak termasuk orang yang beriman kepadaku ketika di sore hari perutnya kenyang, sementara dia tahu tetangganya dalam keadaan lapar. Itu bukan termasuk golongan Rasulullah SAW. Berarti konsep kehidupan dalam Islam itu adalah kehidupan yang saling bantu membantu, tolong menolong. Inilah yang membuat kehidupan itu menjadi indah. Dan hal semacam ini di luar negeri tidak ada. Adanya di Mojokerto ini dan di tempat-tempat yang lain kepedulian seperti ini. Dan saya punya di Arab Saudi itu ada apa? Ada kumpulan seperti ini pengajian? Tidak ada. Orang sudah tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi bertetangga itu hampir sudah tidak ada di sana. Di Eropa, di Amerika, orang lebih individualis, tapi di negeri kita ini orang masih bergotong royong. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang mari kita pikirkan lagi ada ayat itu di akhir surat Muhammad. Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu bi nafsi. Wa in tawallaw yastabdil. Siapa yang maksud ayat ini? Gimana? Wa in tawallaw yastabdil wallahu ghani wallahu ghani wa antumul fuqara. Terus kan? Wa anta
Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ya, betul. Banyak lupa saya. Wahai kamu sekalian umat Islam, kamu sekalian itu adalah orang-orang yang disuruh untuk senantiasa berinfak di jalan Allah. Ha antum haula'i tun'auna litunfiqu fi sabilillah. Kami kum yang ayyabkhor. Di antara kamu ada orang-orang yang bakhil. Wa may yabkhor fa innama yabkhuru an nafsi. Siapa yang bakhil sesungguhnya bakhilnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu tidak berinfak, maka Allah akan mengganti kamu dengan orang yang lain dan golongan yang terakhir ini tidak lagi seperti kamu. Coba apa maksud daripada ayat ini? Ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa untuk mengurusi orang-orang miskin, orang-orang yang butuh pertolongan itu rupanya Allah menitipkan kepada kita yang mampu. Kalau kita bakhil, maka bakhil itu akibatnya kepada diri kita sendiri. Dan paling parah, Allah akan mengganti kita dengan generasi yang lain, dan yang lain itu sudah tidak lagi seperti kita. Maksudnya apa? Saya memberi contoh saja. Di Jombang itu bukan rumah sakit ya, sebuah panti merawat orang gila. Ternyata orang gila yang di sana itu 100% asalnya kaya tapi medit. Tidak pernah infak. Karena tidak pernah infak, maka orang kaya ini diganti. Siapa yang mengganti kita ini? Gitu. Makanya kita jangan medit-medit. Kalau kita medit pun perlu rumah sakit. Kan gitu logikanya tuh ya. Allah itu titip kepada kita untuk ngopeni orang-orang yang tidak mampu. Kalau kita bakhil, awas, akibat kebahilanmu itu akan menimpa diri kamu. Dan Allah akan mengganti kamu dengan orang lain. Jadi buat gila itu tadi. Nah, maka orang lain itu tadi sudah tidak seperti kamu. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi logikanya, gitu ya, Allah titip kepada kita untuk mengopeni orang-orang yang tidak. Loh, bakhil itu akibatnya kepada diri kita sendiri. Contoh, saya jadi orang bakhilnya amit-amit, jika di tempat ini itu banyaknya, saking medite. Ada rampok mau masuk rumah saya, gimana komentar tetangga? Entek namanya, lek perlu paten orang banyak ya tuh ya, itu. Wama yabkhor fa innama yabkhor an nafsi. Siapa yang bakhil maka bakhil itu kembali kepada dirinya sendiri. Jajal saya dermawan, hidup di kampung semua pernah saya bantu. Ono rampok teko, belum masuk halaman sudah diserang sama orang kampung. Eman-eman pemimpinnya dipateni kan gitu kan. Nah, wama yabkhor fa innama yabkhor an nafsi. Wallahul ghaniyyu wa antum orang Allah Maha Kaya, dan kami sekalian itu sebenarnya miskin. Nah, ini persoalan berinfak. Berarti orientasi kita itu adalah orientasi bagaimana di akhirat nanti itu kita menjadi bahagia. Sebab di sana itu selama-lamanya. Di dunia ini tidak sampai 100 tahun. Apa ada jamaah yang usianya 100? Nah, kalau saya baru 72 sebagai mungkin. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati,
itu persoalan iman. Jadi apa itu? Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang serupa dengan ini. Seperti wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, maka sebenarnya syukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Siapa yang kufur, sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat berikutnya, wa may ya'mal sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Siapa yang berbuat keburukan, maka keburukan itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Nah, saya ingin memberikan contoh orang bersyukur, apakah syukurnya itu kepada dirinya sendiri? Syukur itu apa? Syukur itu saya lihat definisinya dalam kitab-kitab kuno itu yang begini. Istiqmalun ni'ami ala ta'ah. Mempergunakan kenikmatan-kenikmatan yang kita terima untuk menambah taat. Sebaliknya syukur itu kufur. Maknanya isti'malun ni'ami alal maksiyah. Mempergunakan kenikmatan dari Allah justru untuk menambah durhaka kepada Allah. Itu namanya kufur. Nah, betulkah syukur itu kembali kepada dirinya? Tadi definisinya istiqmalun ni'ami ala ta'ah. Mempergunakan kenikmatan-kenikmatan yang diterima untuk menambah taat kepada Allah. Itu artinya bahwa orang itu bertambah taat, bertambah bahagia. Bertambah taat, bertambah bahagia. Loh, apa bisa dibuktikan secara empirik? Sederhana saja. Menurut saya bapak-bapak yang sudah naik haji, jadi apa ya? Sudah ya. Coba saya bertanya, ketika jenengan naik haji itu merasa bahagia, luar biasa bahagianya, atau ya? Padahal malam jumroh nangis, tawaf nangis, sa'i nangis, buaran nangis, nggak bahagia. Saya sendiri saya alami, saya itu tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sebesar ketika bisa menunaikan ibadah haji. Itu adalah manis gak karuan, kok bahagia. Ternyata bahagia itu ada di dalam taat. Semakin taat seorang maka semakin bahagia. Lah orang sekarang memberi definisi tentang sukses itu kan gak karuan. Sukses itu kalau mobilnya 5, rumahnya mewah, istrinya cantik. Sukses kok cuma berpikir soal harta. Loh ini di Arab itu ya, saya membaca berita seorang sultan punya kamar khusus. Jadi kamar khusus itu ada rak itu ya, berapa sak itu isinya lantaan emas, tingkat. Terus emas yang berbentuk perhiasan, wow itu sak keranjang besar. Dipannya itu emas bertahtakan permata yang luar biasa. Terus yang namanya uang itu keleleran, tumpuan. Nah kok mati kok? Lu kan harta itu dibawa untuk mati, itu sukses. Iya tak ya? Berarti bercita-cita menumpuk harta itu bisa dibawa sampai akhirat. Ternyata enggak, ditinggal kabeh.
Bahkan orang mati di sana itu maisa waktu tok. Kalau izingan. Waduh, batu satu itu. Nah, terus untuk apa? Wong mobilnya itu kulitnya itu ganti emas sama permata. Mati ya. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati. Sehingga kalau saya ditanya orang sukses, kalau memberi definisi orang sukses itu jangan ketika orangnya masih hidup. Ketika orangnya sudah meninggal, itulah baru bisa menilai sukses apa tidak. Kalau menurut saya di Indonesia ini orang sukses itu seperti Kiai Haji Agus Salim. Ya toh ya, wong kan duwe omah, tapi kiprahnya untuk bangsa ini luar biasa, itulah sukses. Muhammad Natsir yang membuat Indonesia ini menjadi NKRI itu usulannya Muhammad Natsir, itu sukses. Nah, mudah-mudahan ini nanti juga sukses. Itu siapa itu? Yusuf Hamka ya. Yusuf Hamka itu orang Cina dermawanya luar biasa, padahal jalan-jalan tol itu yang buruk dia. Buka rumah makan gratis, membantu orang luar biasa. Itu insya Allah husnul khotimah. Jadi sukses itu identik dengan husnul khotimah. Oleh masa ngono kayak mati mlebu neraka. Biyo masyaallah. Benar dibilang ninggal ya. Saya tidak bisa menerka. Lek wong duwe kekayaan kaya ngono itu pertama hisabnya itu susah nanti. Betul ya? Akeh neraka nih, ambil swargane sebab itu identik dengan kebahilan. Ya benar. Iya, harta cuma dibuat di kambingan saja. Coba sekarang saya ingin menutup dengan satu cerita Abdurrahman bin Auf, orang yang terkaya di Madinah pada waktu itu. Suatu hari Rasulullah SAW itu memberi pengajian ini. Abdurrahman bin Auf itu tidak datang beliau. Tapi waktu itu dia berjalan mau datang mendengar nasihat Rasulullah SAW. Begini nasihatnya. Kebetulan nasihatnya itu kepada orang yang miskin. Sabar sajalah kamu dalam keadaan tidak mampu. Sebab apa? Sebab orang yang kaya itu hisabnya nanti sulit. Kan banyak sekali yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Abdurrahman bin Auf itu mendengar, Masya Allah nanti hisab saya ini sulit. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, nah kebetulan pada waktu itu di Madinah panen kurma berlebihan sehingga banyak kurma yang busuk, maka berpengaruh pada sektor ekonomi. Maka disitulah Abdurrahman bin Auf merasa bahagia. Ini saatnya saya akan menjadi orang miskin. Jadi orang miskin bahagia. Ini Abdurrahman bin Auf. Kira-kira cukup jadi orang kaya. Maka semua kurma yang busuk itu ditebas semuanya oleh Abdurrahman bin Auf, sehingga uangnya habis. Maka bersyukur dia menjadi orang miskin. Dilala kersane ngala, di Yaman ada wabah pandemi. Pandemi itu penyakit yang mematikan dan obatnya itu hanya kurma yang sudah busuk. Maka orang Yaman pada berangkat ke rumah Abdurrahman bin Auf sehingga kurma busuknya itu habis dan dia kembali kaya.
kaya itu bakat. Oleh bakat itu sugih wis kaya ono sing pancen sugih maneh. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, saya kira ini saja yang boleh saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan kerja keras takmir yang baru ini di dalam menolong orang-orang yang dalam keadaan kekurangan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwa tunjangan dengan itu besar sekali. Sebab itu urusan Gusti Allah gitu ya. Nah, mari kita akhiri dengan bersama-sama memohon kepada Allah. Hamdan wa fi ni'amatika fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalika wa 'azimi sultanik. Shalawatullah wa salamuhu ala habibina Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana fir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wal khair waj'alna wa iyyahum min ahli jamaah waj'alna wa iyyahum min ahli Qur'an wajammilna wa iyyahum bis-sihhati wal afiyah wajannibna wa iyyahum min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu wa sallim ala habibina Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi thayyibin tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.